kasus operasi tangkap tangan oleh KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyeret Kadis PUPR dan anggota DPRD Oko dinilai pengamat dapat menjadikan pembelajaran bagi para pejabat daerah. Berdasarkan hasil operasi tangkap tangan OTT oleh KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Kepala Dinas PUPR Oko, 3 orang anggota DPRD Oko, serta 2 orang tersangka dari pihak swasta. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Sumsel Ade Indra Chaniago mengatakan, OTT yang dilakukan oleh KPK nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi setiap penjabat daerah di Sumsel. Selain itu, menurut Ade, kasus korupsi yang kerap terjadi merupakan warna dari hasil sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Cara demokrasi itu dua. Pertama, perut kenyang. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada akal sehat, nalar sehat bekerja ketika perut lapar. Kedua, rakyat mulai politik. Nah, ketika kedua syarat ini tidak terpenuhi, itu yang sering saya sampaikan bahwa masyarakat terkunci, login kalau istilah John Seidel, ya, login elektoral pemilih ini dikunci. Maka siapapun yang datang ya kepada mereka bawa amplop, bawa sembako, bawa bla 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 ini, maka mereka lah yang dianggap pahlawan, mereka dianggap Robin Hood, Godfather, si Pitung dan sebagainya, ya kan? Dan ketika orang ini terpilih, logika sederhana kok. Siapa yang berjualan atau membeli sesuatu udah kalah duitnya balik gitu loh. Sementara itu, pengamat hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Profesor Joni Emirzon mengatakan, OTT yang dilakukan KPK tentunya didasari dengan alat bukti yang cukup terkait perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPR, anggota DPRD Oku, serta 2 tersangka dari pihak swasta. Tentu apa yang dilakukan KPK sebenarnya sudah melalui prosedur yang benar. KPK biasanya melaksanakan OTT itu tentu melalui penelitian, melalui riset yang luar biasa, sehingga dia tidak akan salah dalam melakukan tindakan OTT tersebut. Apa konsekuensinya terhadap pejabat atau anggota DPR, dan tentu konsekuensinya mereka akan melalui proses hukum. Proses hukum itu sesuai dengan hukum acara pidana kita. Dan ini juga terkait dengan undang-undang tindak korupsi. Karena itu di sini mereka akan terkena pasal 2 dan pasal 3. Selain itu, menurut Profesor Joni, perlu adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta adanya ketegasan dari penegak hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi. Eki Saputra, PAL TV.